Ramai tagar usut kembali KM50 imbas polemik tewasnya Brigadir J. Merujuk pada kasus KM50, jika dengan klise cerita, maka tembak-menembak adalah awal yang bisa diberitakan. Pemberitaan itu setelah 3 hari dari peristiwa. Dulu KM50 juga terberitakan resmi awalnya terjadi tembak-menembak. Konon melawan petugas, namun tekanan dan telahan mengubah cerita bahwa keempat korban itu memang ditembak, 2 lagi misterius. Karena peristiwa itu bisa berubah ketika barang bukti dihilangkan atau dikurangi atau ditambahkan barang bukti lain. Itu juga bisa berubah peristiwanya. Persis seperti KM50. Kalau sudah ditembak satu kena, lumpuh, jatuh, nggak mungkin ditembak lagi. Ini kayak orang nembak gemes gitu ya. Tembak 3 kali di area mematikan, ada juga di area tangan gitu loh. Ini kan nggak menyangkut kelompok anti politik, enggak. Ini non politik yang korban ini. Disinilah gue mengajak semua umat Islam ya untuk bersimpati kepada keluarga Brigadir J dan memberi semangat kepada mereka untuk terus mengawal kasus ini. Dan kita sebagai umat Islam juga berharap kasus ini terbongkar, karena kalau ini terbongkar akan terbongkar semua sampai KM50, insya Allah akan terbongkar. Persoalan paling utama itu saya tidak suka siapapun dizalimi. Meskipun itu anggota kepolisian, bukan berarti ya hari ini banyak kasus polisi zalim kepada masyarakat, kemudian ada anggota polisi dizalimi, kita atau saya mengatakan kapok, rasain. Enggak, saya juga tidak mau satupun anggota kepolisian dizalimi. Ini membahayakan bagi seluruh anggota kepolisian. Mereka nanti yang punya anak polisi, punya suami polisi, punya istri polisi, punya kakak polisi, khawatir dengan keberadaan pekerjaan keluarga mereka. Kita yakin sama-sama Allah punya cara untuk membongkar suatu masalah. Allah punya cara untuk membongkar suatu keburukan. Allah punya caranya, sayang. Yakin itu. Yakin kalian, beriman kalian kepada Allah. Orang yang menanam baik pasti mendapatkan kebaikan ke depannya. Orang yang menanam buruk, orang yang menanam keburukan ke depannya akan menerima keburukan. Mungkin waktu melakukan keburukan dulu tidak terdeteksi. Mungkin waktu melakukan kejahatan dulu tidak diketahui. Mungkin waktu melakukan pidana dulu bisa beralibi dengan skenario macam-macam. Tapi kedepannya mungkin Allah akan bongkar yang dulu itu dengan masalah yang baru. Kasus kematian Brigadir J terus menemui temuan baru dalam prosesnya. Hingga saat ini, pihak kepolisian terus mengungkap dan memeriksa satu persatu hal yang bisa dijadikan titik terang di balik kematian Brigadir J. Namun, di tengah penanganan kasus Brigadir J, tragedi KM50 kembali menjadi topik hangat dan trending di sosial media Twitter. Melalui media sosial Twitter seperti diwartakan terkini.id, Senin 7 Agustus 2022, tagar usut kembali tragedi KM50 kembali center digaungkan para netizen. Hal tersebut membahas terkait kasus Brigadir J dan tragedi KM50 yang sama-sama melibatkan pihak kepolisian. Sebelumnya diketahui, aksi represif polisi terjadi pada tahun 2020 yang menewaskan 6 orang yang menjadi laskar FPI dalam rombongan Habib Rizik Syihab dari perjalanan menuju Karawang, Jawa Barat. Diketahui, 2 anggota polisi yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Muhammad Yusmin Ohorela tidak dapat dikenai pidana karena tindakannya dilakukan masuk dalam kategori pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Sampai saat berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak kepolisian soal banyaknya komentar terkait usut ulang tragedi KM50. Pelaku utama pembunuhan Brigadir J bukan Baradae dan disaksikan beberapa orang. Baradae hanya diperintahkan untuk menembak di TKP, rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Baradae atau Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah akhirnya memutuskan untuk mengungkap fakta sebenarnya yang terjadi terkait kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J atau Brigadir Yosua. Fakta akhirnya diungkapkan Baradae bahwa dirinya diperintahkan seseorang atasan untuk menembak Brigadir J yang saat itu masih hidup. Barada Eliezer mengaku turut menembak Brigadir J di TKP. Diketahui, aksi penembakan tersebut terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Insiden tragis yang menimpa Brigadir itu diketahui Baradae disaksikan oleh beberapa orang. Selain itu, Baradae membeberkan fakta bahwa tidak ada aksi tembak-menembak di TKP seperti yang dilaporkan sebelumnya. Kuasa hukum Baradae, Deoli Payumara, mengatakan bahwa kliennya menembak Brigadir J karena diperintah untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut terhadap Brigadir J. Menurut Deolipa,
orang yang memerintahkan Baradae untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J adalah atasannya. Namun demikian, Deo Lipa menegaskan bahwa penembakannya dilakukan kliennya tidak ada motif apapun. Menurutnya, itu karena spontanitas lantaran diperintah atasannya. Sementara kuasa hukum Baradae lainnya Muhammad Burhanuddin mengatakan kliennya telah memberikan pengakuan soal peristiwa yang sebenarnya terjadi terkait tewasnya Brigadir J. Berdasarkan keterangan Baradae, kata Burhanuddin, ternyata tidak ada insiden baku tembak antara kliennya dengan Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Burhanuddin menjelaskan, Baradae sudah mengungkapkan secara terang benderang dan tidak ditutup-tutupi terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Dia dituangkan dalam keterangan tertulis, kata Burhanuddin. Menurut dia, keterangan Baradae mengenai pembunuhan Brigadir J telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang saat ini telah rampung. Berdasarkan BAP Baradae itu, kata Burhanuddin, ada beberapa pernyataan polisi sebelumnya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Sebagaimana disampaikan Baradae, Burhanuddin menuturkan dalam BAP terbaru itu, Baradae mengungkapkan siapa pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Baradae juga mengungkapkan orang-orang yang di tempat kejadian perkara. Sudah dibongkar semua, sudah ada di tim penyidik, ujarnya. Lebih lanjut, saat ditanya apakah benar ada insiden baku tembak yang melibatkan Brigadir J dengan kliennya, dia menegaskan tidak ada peristiwa tersebut. Dia menuturkan bahwa Baradae menyaksikan sendiri detik-detik ketika Brigadir J tewas ditembak. Saat itu, ada beberapa saksi yang juga menyaksikan. Burhanuddin pun membenarkan bahwa Baradae turut serta menembak Brigadir J. Hal itu pun telah diakui oleh kliennya. Namun demikian, penembakan itu dilakukan Baradae karena dia diperintah oleh orang lain yang ada di TKP. Baradae diperintahkan menembak Brigadir J, kata dia posisi korban saat itu masih hidup. Ajudan istri Irjen Verdi Sambo Brigadir Riki ditetapkan jadi tersangka. Riki menyusul Baradae meringkuk dalam jeruji besi. Ajudan tersebut terjerat kasus pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Apa alasan Polri menerapkan Riki sebagai tersangka? Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi mengungkapkan alasan menetapkan Brigadir Riki Rizal sebagai tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Andi menuturkan bahwa Brigadir Riki ditetapkan tersangka karena penyidik telah memiliki 2 alat bukti yang cukup. Namun, dia tidak merinci perihal 2 alat bukti yang dimiliki oleh penyidik Polri. Di sisi lain, Andi juga masih enggan menjelaskan secara rinci mengenai peran Brigadir Riki dalam kematian Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo. Menurutnya, hal itu materi penyidikan. Rencana pembunuhan Brigadir J, kuasa hukum meyakini Baradae tidak sendirian melakukan eksekusi. Sebagai informasi, tim Sus Kapolri menetapkan Brigadir Riki Rizal sebagai tersangka dugaan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Brigadir Riki merupakan ajudan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Dia kini langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Minggu 7 Agustus 2022 kemarin. Dalam kasus ini, Brigadir Riki disangkakan telah melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 Junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Sebaliknya, tim Sus sebelumnya telah menetapkan Barada Richard Eliezer alias Baradae sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo. Baradae merupakan sopir dari Putri Chandrawati. Adapun Baradae dijerat dengan pasal 338 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 56 KUHP. Dia juga kini telah mendekam di Rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Inspektorat Khusus pun telah memeriksa 25 personil polisi terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo.